Roma 13 ayat ke-1, tiap-tiap orang, saya sebagai gembala agung ini, sebagai gembala sidang, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada di atas ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi OPM ini sudah melanggar firman Tuhan. Terus kenapa Ideologi OPM ini ideologi sesat. Ya, kalau kalah saya injili ya. Sebagai seorang penginjil saya harus menginjili nih. Kalau kalah saya injili ya. Yo, gaskan, Nasron. Suasana debat lintas agama kali ini mendadak berubah menjadi sangat intens dan penuh ketegangan saat seorang separatis OPM Kristen dari Papua turun tangan langsung untuk menantang Yonatan Nandar. Pertemuan yang tidak biasa ini menarik perhatian karena sang penantang datang dengan misi ambisius, membuktikan secara mutlak bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun, apa yang semula dianggap sebagai tantangan besar bagi pihak lawan justru berakhir dengan kegagalan total. Segala usaha dan argumen yang dibangun oleh pihak separatis tersebut lurus seketika di hadapan logika dan fakta yang dipaparkan oleh Yonatan Nandar. Kegagalan telak ini menyisakan sebuah pertanyaan besar yang sangat menggetarkan. Akankah momen bersejarah ini menjadi titik balik bagi tanah Papua hingga dibanjiri oleh para mualaf baru? Simak perdebatan sengit ini sampai tuntas hanya di video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita sama-sama berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Nasron. Ya, kakak-kakak mungkin jarang menerima makanan rohani, maka saya seorang penginjil harus memberikan makanan rohani kepada kakak-kakak sekalian. Ya. Ya, Ini siap. minggu Pak, mungkin Pak hari Minggu nih firman Tuhannya apa saja? Yang Iya, saya ini seorang penginjil, seorang gembala sidang. Saya sebagai memberikan makanan rohani. Saya tidak ada mengenal perpuluhan, persebar kasih, kolekte, tidak ada kakak. Jadi saya hanya menerima berkat melimpah ruah, sukacita, kelepasan dari Tuhan Holik langit dan bumi. No, jadi nggak ada persembahan kasih kalau penginjilan saya. Betul, Nongel. Gratis. Nongel, saya juga percaya itu. Nggak ada perpuluhan. Iya. Gratis. Ayo kakak, kalahkan. Teman-teman, ayo kalahkan kakak-kakak ini. Biar kita injili. Anjru anu. Iya. Ayo kalahkan ini Mas ini. Ayo. Pak, Ayo, Pak, izin tanya. kalahkan. Pak, minggu ini tema ibadahnya apa, Pak? Kalau kita boleh tahu gimana? Tema ibadahnya adalah hukum yang terutama. Terus penjelasannya apa saja? Bahwa diri kita ini harus kemudian mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, Pak, mohon maaf. kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri bukan kakak. nyanyian. Terima kasih. Ini itu banyak itu Mas. Maksudnya saya butuhnya penjelasan bukan nyanyian. Jadi Ya, nanti kalau kakak kalah apa berlanjut ini? Berlanjut. Saya memberikan makanan rohani berarti. Iya. Iya. Soalnya sekarang ini banyak yang kita buat agama. Saya ateis, salah saya inilah itulah. Tapi padahal itu nyatanya tidak begitu. Gimana? Saya ini Muslim katanya. Saya butuhnya itu penjelasan, bukan nyanyian. Jadi mungkin tema kan tadi Pak bilang apa? Hukum adalah apa? Hukum Sekarang yang penjelasannya apa? terutama. Hukum Jadi adalah hukum yang terutama. Jadi saya ini seorang penginjil yang menguasai bahasa dari Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, menguasai Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani. Bahkan saya juga menguasai bahasa Yehoshua HaMasyiah, yaitu bahasa Aramaik. Baik, saudara-saudari yang terkasih, hukum yang terutama. Boleh kiranya kakak-kakak yang ganteng-ganteng dari OPM ini, dari Papua, boleh kiranya suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap. Bentar. Izin tanggapi. Ya. Pak langsung
sebagai hamba Tuhan, Anda harusnya bisa memposisikan diri hamba Tuhan mana semestinya. Tapi kamu Baik, langsung baik. cap kami sebagai abang-abang ganteng-ganteng OPM. Artinya Oh, Anda Kakak, sedang mohon maaf. memfitnah. Karena saya kasih tahu Anda bahwa memfitnah itu lebih kejam ketimbang membunuh. Sementara Oh, Anda siap. tidak punya bukti data yang jelas, langsung cap kami OPM. Itu sudah salah Oh, iya, konteks. Itu Kakak. bukan salah. Mohon maaf, itu bukan Kakak. hamba Tuhan. Karena di dalam mengikuti keinginan roh itu harus menjadi kita pemaaf, Kakak. Mohon maaf ya, Tapi Kakak. justru kenapa Anda tadi tuduh kami langsung OPM dan sebagainya? Apakah Anda punya data atau bukti? Ya, ya nggak apa-apa, Kakak. Mohon maaf ya, Kakak. Berarti Ya, Anda mohon maaf ya. Berarti ini Namanya kayaknya juga- Anda pencitraan terhadap agama. Jadi tidak boleh main-main dengan agama. Baik, Kakak. Mohon maaf. Kamu perkosa ke apa ini? Wah, Ayo benar nih. baik, Kakak. Saya langsung ke materi ya, Kakak. Hah? Tidak. Sekarang saya tanya lagi nih. Di sana Ya. gerejanya dekat mana? Sekarang kamu tadi kan ibadah terus setelah itu dekat gereja mana? Saya pernah ke Badung. Oh, Kerja di sana saya tahu. baik. Saya Kalau sambil saya menggembalakan ya, memberikan makanan rohani ya. Tidak, bukan begitu. Saya tidak butuh untuk kamu penjelasan. Satu-satu dulu, Kakak. Satu-satu dulu, Kakak. Yang mana yang mau bicara ini? Oke, begini, Pak. Harusnya nih Paknya itu Anda tidak boleh pencitraan terhadap agama karena Indonesia itu sendiri memiliki nama agama. Jadi harusnya Anda toleransi itu paling tinggi. Sementara Anda di sini Baik. dikenal sebagai Kristen. Padahal Baik, saya- ada yang saya komentar saya- itu dia kamu Saya, bukan Kristen. Kakak, saya ini lebih Kristen daripada orang Kristen. Nama Bethel saya adalah Bethel Isa Al-Masih. Berarti Anda bukan Nah, Kristen. Isa Ya, Al-Masih Anda tidak melakukan namanya. perbedaan terhadap agama lain. Harusnya Anda Bethel toleransi. Bait Allah Isa Al-Masih, Kakak. Itu kan, mohon maaf teman-teman penonton, saya tidak membedakan agama, tapi ini mungkin kita debat atau bagian ajaran sesat. Jadi oke, Bukan, Kakak. selamat ya. Sampai Bukan, ketemu. Kakak. Jangan takut, Kakak. Saya mau menginjili dulu, Kakak. Biar nanti Kakak mendapatkan makanan rohani. Waduh, takut Kakak ini. Jangan takut, Kak. Saya tidak takut, ngapain saya takut? Saya udah bikin salah apa? Disimak dulu aja, Kakak. Nanti kalau misalnya ucapan saya ada yang salah, tinggal Kakak ini aja interupsi. Bro, saya tidak takut. Ya. Kalau tidak takut langsung ya, Kakak ya. Di dalam Gospel Markus pasal 12. Bukan Gospel, Markus itu Injil. Ya, Gospel itu bahasa Inggris, Kakak. Aduh, kita sudah bahasa Inggris itu sudah tahu. Apa nih pokoknya bahasa di Indonesia ini kami sudah tahu. Jadi Oh, baik. Pakai bahasa Indonesia. Jadi di dalam Injil, kalau Gospel itu kan bahasa Inggris. Baik, Kakak ya. Di dalam Injil Markus pasal 12. Kakak, Ya, bicara kawan. ya, dengarkan Kakak ya, ini seorang gembala sidang, Kakak. Ya, gembala sindang. Sekarang gembala sindang yang bukannya penginjil. Lanjut kawan. Ya, Benar, semua saya betul. merangkap gembala sidang dan penginjil juga. Jadi semua boleh. kalau Semua gembala betul. sidang itu mengembalakan di Bethel, sedangkan penginjil itu keluar begitu ya, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Baik, saudara-saudara yang terkasih, ini ada saudara kita dari Papua. Dari OPM ya. Ma- Tadi kan Anda bilang OPM. Lanjut. iya, alhamdulillah. Katanya, saya kan ralat. Tadi katanya nggak boleh bilang kayak gitu. Makanya saya saudara-saudara kita yang ganteng-ganteng, terutama yang pakai topi merah ini. Luar Ya, biasa. ini ganteng memang, sudah ganteng, Ganteng dari banget. ciptaan saya ganteng. Baik, Kakak. Tema ibadah sore hari ini kita membahas tentang kasih karunia, hukum yang karunia dalam- terutama. Kasih karunia dalam rangka apa? Terutama, Kakak. Hukum yang terutama, Kakak. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat ke-29, Yesus mengatakan tentang hukum yang terutama, saudara-saudari yang terkasih. Di Di dalam dalam apa? bahasa Ibraninya, Yesus Kristus mengatakan, Payomer Osua Hamasia jangan Sema nyanyi. Israel. Di dalam Bahasa Ibrani itu, Kakak. Bro. Di dalam Bahasa Ibrani itu, Kakak. Nyanyian penyembahan begitu baru ada. Bukan menjelaskan tentang apa?
firman Tuhannya itu bukan dinyanyi wilahi begitu tidak. Iya, Tidak ada tidak ada begitu. Oh, tidak boleh. Jangan menghina agama. Anda itu harus toleransi. Kalau Anda muslimnya bilang saya muslim begitu. Iya, itu lebih penting dari Karena Baik, saya punya Kakak. agama. Anda tidak boleh Baik berbohong kakak atau satu. Baik, merusak baik, agama baik. Anda atas nama kepentingan sesat. Kakak jangan karma marah-marah. kan berlaku ya, sehingga kamu kan karma ini. Kakak jangan Bukan marah-marah. saja jangan menghina agama. Kan ada ini, Iya, suka ada kalau orang-orang kita kayak begini nih. mengikuti keinginan roh. Kasih sukacita, damai sejahtera. Mas, astagfirullah, istighfar, ojo ngawur. Kebaikan, Agama pokok ngawur kesetiaan, itu. Maksudnya istighfar itu. kelembutan dan penguasaan diri kakak. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah Saya dekat. Itu dalam apa? Ayat apa? Pasal apa? Sekarang jawab itu. Saya sudah bertobat kakak. Kakak mau Maksudnya tahu ini saya tidak? tanya. Bertobatlah Ya, gimana? sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu dalam ayat apa? Pasal apa? Gimana? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu dalam ayat apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Pasal berapa? Baik. Saya jelaskan dulu kakak ya. Ya. Boleh. Jangan sebentar. pusing, langsung saya jawab sebagai penginjil sudah tahu. Ya baik, sebentar dulu kakak. Saya jelaskan dulu tentang hukum yang utama. Kakak jangan Bapak juga melebar sudah nonton lihat, kemana-mana. Bapak ini lihat. Loh, Karma kan berlaku ini. ya kakak jangan melebar kemana-mana. Kita bahas dulu tentang hukum yang utama. pengen hilang batuan lagi. Ya, Iya. jadinya keluar sama Dia browsing. Ya baik ya kakak, saya bahas dulu. Nanti saya akan menjelaskan semua pertanyaan kakak. Gimana? Ya tentang Maksudnya- hukum yang terutama dulu. Saya mau dengaran Bapak punya penjelasan, saya menghormati mau dengar. Cuman kamu penjelasannya lebih ke nyanyian-nyanyian. Sebentar Anda jelaskan ibadah hari ini, tema hari ini, firman Tuhannya apa, jelaskan kan nyanyi-nyanyi. Jangan browsing dulu, ada yang tadi saya kasih itu. Bukan nyanyi, Itu bukan saya ganti nyanyi. air apalan yang lain lagi ya. Iya, nanti lain. Bukan nyanyi, saya itu membaca di dalam bahasa Ibrani. Itu di dalam Markus 12 ayat ke-29, Yesus mengatakan di dalam bahasa Ibrani, Payomer Yehosua Hamasya Sema Yisrael. Itu bukan bahasa Ibrani, berasal. Sebentar kakak. Sudah Bapak Sebentar. Ini saya lagi membaca. mengalah saja, kakak. mengalah itu lebih baik daripada itu. Bapak jujur dan mengalah saja. Apalagi Bapak mohon itu konsepnya beda lagi. Kita sudah agama Kristen Kakak, bahwa jangan takut, kakak. Ini mengalah saja karena penginjilan kamu yang sejati, memperkosa kakak. agama kami ini. Bang, Kakak, jangan takut kakak. saya Aduh, tidak kakak. takut, saya punya kesalahan apa? Ya makanya saya lagi mau menginjili ini. Maksudnya Membacakan intinya itu Injil. begini kawan, apa? Ya gimana? Ini kalau gimana? misalkan kamu, saya non muslim, saya Kristen tapi saya menghormati juga agama-agama yang lainnya, Ah, Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan Kongku. Itu Iya, saya hormat terus? dan saya toleransi. Jika kamu Islam, harusnya kamu kita di ajaran Islam Sekarang saya tanya. dengar dulu, diajarkan begini-begini. Baik, Baru saya jelaskan kami di Kristen juga diajarkan begini. Kan kita tukar pikiran kan enak. boleh. Jelaskan tentang ajaran yang ada di Islam, saya jelaskan ajaran yang ada di Kristen. Tapi kamu Boleh, sudah boleh, bilang, boleh. saya penginjil dan sebagainya mau ke Papua, langsung lagi sudah ada redaksi bahasanya, pilihan dia atau OPM, harus langsung tuduh kami OPM lagi. Sebentar Anda ini tidak boleh Boleh, datang. kakak. Bukti juga. Kakak. Baik kakak. Ya, saya ini beragama sesuai dengan apa yang dianut oleh Yesus Kristus kakak. Kakak boleh membaca di dalam Matius 5 nomor 20. Apabila, kata Yesus nih, apabila keagamaanmu tidak lebih baik dan tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi, maka kalian tidak akan masuk surga, kata Yesus. Itu kata Yesus di dalam Matius 5:20. Nah, Iya, pertanyaannya, Di dalam apa agama yang dianut oleh Yesus? Sementara Kristen ini baru ada sejak zaman Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 25-26, pertama kali orang Kristen ini dibuat oleh Paulus di Antioquia. Nah, jadi agama Yesus apa? Agama Yesus itu adalah Islam. Yohanes 14 ayat ke-27. Kata Yesus, Omer Yehosua Hamasya Shalom animashir lahem et Islami, kata Yesus itu. Kuberikan Islam ini ya lahem kepada kalian et Slomi animashir lahem Asli lu tahu orang nih. lohe derek sheha olam noten ani noten lahem. Siap. Begini, kawan. Terima kasih.
ini sudah penonton dan para netizen sudah menyaksikan bahwa ini adalah salah satu kegagalan kami di Republik ini. Nah, Harusnya jadi kan, dengar dulu. Ini tadi kita bicara itu, Bapak dengar. Yo, jadi harusnya kan Bapak Jadi, itu Bapak- tidak boleh membenarkan agama ini yang Kak. lebih baik dari yang lain. Ini yang paling benar, ini yang lebih percaya Tuhan dan Sebentar, itu harusnya Kakak. tidak boleh. Iya. baik Kak, Apalagi saya kita nggak ngomong menyatakan bahwa gitu Yesus Kak. punya agama Islam dan ini dan sebagainya. Yesus itu kakak yang berbicara itu adalah Bapak, Injil. Bapak lebih Kak. bagus Rugi Bapak sudah menjelaskan ngomong. saja. Tidak usah untuk menangkan atau tidak usah untuk menjelaskan. Karena Ah. kamu ini akan pada saat sore ini akan menghina atau iya Tidak, menghina. Kakak. Ya, sebenarnya Kita itu. Jadi toleransi, tidak boleh kita Kakak. punya keyakinan itu masing-masing. Jadi Saya Bapak yang itu menangkan sebetulnya mau yang menginginkan adang tidak baik itu Papua. kita jurangkan. Ya, lanjut Pak Kakak. penginjil. Pak Jangan pengen takut, yang Kakak. ngabur-ngabur. Jangan kabur ke kakak. Saya kabur memangnya masalah apa dengan kamu? Bicara begini ganteng. Barang Loh. apa? Iya, kakak memang ganteng, berwibawa. Sudah. Tapi saya adalah penginjil terkemuka di dunia, kakak. Oh, Anda punya mana? Saya tidak pernah lihat penginjil termuka di sini. Tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan debat dengan saya, kakak. Aduh, no. I don't know. Oh, dia mau sesuai. Serius. Dan kebanyakan pendeta di Indonesia tidak menguasai bahasa original teks Alkitab. Saya menguasai, kakak, karena saya seorang penginjil terkemuka. Takut Luar banget biasa. Bapak ini. Padahal Anda sebagai seorang kan tadi bilang penginjil dan pendeta sebagainya kan? Bukan, Harusnya dia saya boleh tidak saling pernah menyakiti satu sama mengatakan lain. saya pendeta. Saya ini adalah penginjil dan gembala agung, gembala sidang. Nah, berarti kamu tidak boleh harusnya saling menjatuhkan dan saling menghakimi dengan kamu punya saudara lainnya. Itu tidak Kalau boleh. yang Tapi kamu namanya menghakimi gembala pendeta itu, boleh. kakak, kalau orang Sunda namanya tukang angon, itu gembala, bukan profesi. Bapak dosa sudah hari ini. Bapak dosa sudah hari ini. Siap, teman. Dosa apa, kakak? Nah, iya, tidak. Aja. Dosa apa, kakak? Nah, Coba coba. orang lain. Maksudnya harusnya kan begini, Bang. Awal saya sudah garis bawahi. Indonesia kan sudah memiliki nama agama. Iya. Apa Terus? saja bisa sebutkan. Harusnya kan Anda toleransi saja, tidak boleh menghakimi, Baik. tidak boleh apa penafsiran terhadap agama lain bahwa agama ini lebih rendah. Tuhan mereka nggak Pertanyaan saya, kakak, sejak kapan saya menafsirkan Alkitab, kakak? Dari tadi saya hanya membacakan ayat dalam Alkitab yang berbahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ada di dalam Wahyu Ada gitu. 14. He arketes kawan-kawan tap-tapnya kasih kencang, kasih tahu dia bahwa koinnya sampai sekitar 500 baru kita bilang. Oh, koinnya Iya, harus nih, 500 satu baru nih. kakak mau saya injili. Bagaimana Pak penginjil yang termuka di dunia? Jadi koinnya harus 500 baru boleh menginjili. Oh. Bagaimana, Pak? Sultan, ayo kalahkan dia. Dia mau diinjili harus 500. Ini kakak ini materialistis banget sih. Wah ya, ngentot. Ajaran kasih banget. Ayo kakak gaskan lagi kak, biar kakak mendapatkan kasih karunia. Woi, bacot. Saya sudah dapat hari itu matur suwun. Yesus. Begini, masih. Ayo lega gaskan. Nanti awas nih Sultan saya datang semua nih. Sultan bodoh amat, gak peduli saya. Yang penting saya mau Ayo lihat kakak. argumen-argumen yang gak betul itu. Ajaran sesat. Kakak, boleh saya bacakan Alkitab kakak? Jangan browsing sebagai hamba Tuhan kan Nggak Anda browsing. ada di dalam Nggak otak. browsing kakak. Saya itu lagi pegang Alkitab online. Saya ini dari sini, aduh, lingkat kopi. Udah kasih keluar dia nih orang Indonesia tanpa panas ini. Mas, jangan browsing. Baca ini kakak, nggak browsing saya kakak. Ini saya lagi buka HP kak. Ini kak. Ini adalah Roma 13 ayat ke-1. Tiap-tiap orang harus taat siapa pada yang pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, ini
menurut firman Tuhan yang diakui oleh orang Kristen, jangan menentang pemerintah, jangan melawan pemerintah. Kenapa OPM sebagai Laskar Kristus itu melawan pemerintah, sedangkan Alkitab katakan tidak boleh melawan pemerintah? Silakan kakak. Siap, betul. Saya ini sebagai OPM dan sebagai OPM saya akan jawab. Jadi Silakan. kan OPM yang di mana-mana ya. Ya, Dan menurut saya juga yang data melawan Alkitab, kakak, menurut data Alkitab jangan melawan pemerintah yang sah. Kenapa OPM Tapi melawan saya melawan pemerintah yang sah? Oh, tidak ada. Jadi begitu. saya- Tidak ada begitu. Silakan, Kak. Betul. Iya, begini kawan. Nah, Jadi di suatu negara kalau ada sistemnya yang nggak benar ya harus kita lawan. di mana ayat Alkitabnya harus dilawan? Ini dari pikiran saya kawan. Saya tidak Oh, bawa dari agama. pikiran. Tapi dalam politik saya tidak libatkan agama. Loh iya, kakak kan Laskar Kristus. Saya lihat videonya itu di YouTube. Kita Laskar Kristus harus bebaskan Indonesia. Iki masih wong kong kene si bandeng-bandenge. Berarti kakak ini tidak menjadi pelaku firman, hanya mendengar firman. Menurut firmannya Paulus itu nggak boleh melawan pemerintah. Tidak ada. Paulus itu dia bukan seorang ini. Tidak ada nama Paulus yang dia itu ayat dan pasalnya. Dia itu hanya seorang ini. Roma 13 nomor 1 itu adalah firman Ada Tuhan. nomor yang ada itu ayat, kawan. Oh ayat, baik Sama ayat. dia Pak. itu ayat. Baik, saya Bukan nomor katakan. 1 bagian nomor 2, nomor 3 tidak ada ayat. Baik. Pasal dan ayat. Roma 13 ayat ke-1 menyatakan jangan melawan pemerintah yang sah. Kenapa OPM kemudian melanggar firman Tuhan menurut si Paulus? Oke, terima kasih. Hormat kawan. Ya, gimana? Kamu sudah bagus tadi sekarang saya. Iya bagus dong. Nah, sudah bagus dari tadi senang keadaan tidak baik. Tapi Ya, saya baik, silakan. sudah bilang, saya tidak mau mengaku bahwa agama ini yang paling baik, ini yang paling benar, ini ajaran yang luar biasa. Saya tidak mau itu, tapi saya toleransi saja. Itu yang paling pertama, poin pertama. Yang kedua, saya mau menjelaskan soal situasi Papua, bahkan OPM yang Anda tadi bawa. Jadi OPM itu mau dengar, saya ini Ya, OPM. baik. Ya, kakak, OPM itu nggak ada yang Islam. OPM itu Kristen semua. Makanya itu bertentangan dengan ayat Alkitab ternyata. Kata Yesus, kakak, perhatikan saya. Menurut Yesus, Matius 5 nomor 20, Saya sudah apabila keagamaanmu tidak lebih baik dari keagamaan orang-orang Yahudi, kalian tidak akan masuk surga. Jadi menurut Yesus, OPM ini tidak akan masuk surga karena tidak lebih baik dari orang Yahudi. memangnya surga dan neraka itu kamu yang ciptakan kah? Tapi Yesus yang mengatakan itu, Matius 5 nomor 20. Apabila keagamaanmu tidak Ini nih. lebih benar, tidak lebih baik dari keagamaan orang-orang Yahudi, maka kalian tidak akan masuk surga. Oke, siap teman. Ini jadi Ya. ini ya. Soal OPM dan sebagainya itu kita tidak bisa kaitkan dengan agama. Dan kamu langsung cap bahwa yang OPM itu semua itu agamanya Kristen semua. Iya. Sementara teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Barat itu kan teman-teman dari Jawa, Kalimantan dan macam mereka juga agamanya Kristen, tapi mereka tidak terlibat di sana. Jadi kamu tidak boleh capkan, tapi kan semua orang itu begitu. Tapi kalau OPM itu kan kedudukan hanya di Papua, bukan OPM sampai TPNPB. Dan Iya. perjuangan mereka itu, dengar dulu, perjuangan mereka itu ideologi bangsa Papua, kawan, begitu, bukan soal agama, makan, minum dan sebagainya. Tapi mereka itu memperjuangkan ideologi bangsa Papua yang pada tanggal yang sudah merdeka 1 Desember 1961 itu. Itu Iya, yang mereka melalui integrasi, tapi itu bahasanya Bapak ya, bahasanya Bapak itu integrasi, tapi kami orang Papua sebut itu aneksasi. Karena wilayah Papua itu pemaksaan dimasukkan dalam Indonesia. Kayak begitu. Berarti OPM ini ideologinya bukan Alkitab ya, tetapi ideologinya adalah ideologi Paulus begitu. Ideologi membebaskan diri dari penjajahan Indonesia. Oke, begitu. Tapi menurut Jadi Roma ideologi itu 13, membebaskan orang-orang yang terjajah begitu. menurut Roma 13, siapa yang melawan pemerintah maka akan dihukum. Kamu Ini, ini Pak. sedang melakukan penghinaan terhadap agama lain ini. Loh enggak penghinaan saya baca ayat yang benar. Ini, Kak. Jangan browsing ini pendeta kayak Enggak bagaimana browsing, nih? ini Alkitab. Pendeta tidak jelas kalau Roma 13 ayat ke-1, tiap-tiap orang, saya sebagai gembala agung ini, sebagai gembala sidang, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
dan pemerintah-pemerintah yang ada di atas ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi OPM ini sudah melanggar firman Tuhan. Terus kenapa tuh? Ideologi OPM ini ideologi sesat. Saya sudah bilang, OPM itu dia tidak melawan agama. Dia tidak melawan agama Islam, agama Hindu, Buddha, agama Katolik dan sebagainya. Dia tidak melawan agama, tapi dia melawan itu penjajah. Dan perjuangan dia untuk membebaskan diri dari penjajah. Di mana buktinya Indonesia penjajah? Kamu tidak bisa kaitkan dengan agama. Jadi jangan Bapak Jokowi membangun jalan di Papua. Bapak Jokowi membangun jalan Trans Papua. Bukan, tidak ada pembangunan sesat. Orang Papua itu tidak pernah membutuhkan pembangunan kok. Tidak terkaitkan dengan hal-hal itu, tidak pernah bangun di sana itu. Dan tidak ada OPM yang beragama Islam. OPM ini semua beragama Kristen dan tidak menjadi pelaku firman. Nah ini kan Berarti ini. Bapak tadi kan jelas pula agama Kristen. Berarti jelas bahwa ini Bapak sudah salah dalam konteks itu. Kamu tidak bisa samakan semua orang yang terlibat di OPM itu agamanya apa? Kristen semua. Sebentar teman-teman kami bukannya Coba di mana ada OPM yang beragama Islam? Nggak ada. OPM itu semuanya laskar Kristen. Saya jelaskan ini. Pada dengar dulu. OPM itu yang kayak saya bikin rambut nggak baik, brewok, kulitnya hitam begini. Jadi saya jelaskan ini. Ya, silakan. Jadi kamu kalau langsung semuanya kamu bilang OPM, kan teman-teman Kristen yang rambutnya lurus, kulitnya putih yang ada di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah itu kan kasihan. Mereka itu kamu libatkan. Sementara mereka tidak berada dalam gerakan itu. Itu Tidak ada kaitannya OPM dengan warna kulit atau suku bangsa, suku ras, nggak ada. Cuma OPM ini beragama Kristen. Baiknya ini sholat azan. Kamu sholat dulu kah? Belum, di sini belum maghrib. Oh, saya kira sudah maghrib. Kamu sholat baru nanti lanjut lagi toh. Ya, jadi sholat baru salah kadang-kadang lagi. Jadi kalau kakak mau selamat, maka kakak harus tunduk dan patuh terhadap ajaran Yesus, yaitu menyembah Allah. Ada di dalam Markus 12 ayat ke-29, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kemudian di dalam Yohanes 14:27, ternyata Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Agama Yesus itu adalah agama Islam. Nah, bukan menurut ajaran Islam. Bukan, itu kalau kamu kita Yohanes 14:27, Yesus mengatakan Salom ani mashir lahem et islami ani noten lahem. Lo hederek syiha olam noten ani noten lahem. Oke, teman. Kalau kamu mau bicara soal Papua, perjuangan Papua, terus OPM, TPN. Jangan lari, Bang. Saya tidak lari. Bang. Iya, harusnya kamu OPM sudah tidak perlu melibatkan agama lah, bawa agama lah. Banyak Polri yang kemudian tak bersalah, kemudian menjadi korban dari OPM. Tapi OPM ketika mau diserbu, jangan serbu kami, ini HAM. Jadi memang OPM ini pengecut. Ini sudah kok. Orang pendidikan kan tidak, otak mati sekali. Iya, bagaimana teman ulang? Kawan, kau luar biasa. OPM ini pengecut, nggak ada punya nyali. Kalau TNI Polri mau menyerbu, kita HAM. Ini HAM. Tapi giliran dari pihak TNI Polri yang kena ini, kalian malah diam, senang. Inilah ajaran si Paulus. Menurut si Paulus, saya sudah bilang soal Papua itu kamu tidak usah bawa agama. Itu ideologi politik, tidak bisa kita libatkan dalam agama. Ada, sedangkan agama ini untuk mengatur. Salah bicara ini. Agama ini untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan libatkan lagi dengan sebagainya. Saya tahu kamu pembenci untuk OPM dan sebagainya kan. Ya, monggo kita. Saya tidak benci, Kakak. Dari tadi saya sopan, saya hanya mengingatkan agar kakak kembali kepada firman-firman Tuhan. Jangan membunuh orang. Benar, kalau kakak membunuh itu karena Yesus bukan membawa damai. Matius saya bilang jangan 10:34. Oke, bro. Kata Yesus, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Nah, iya, jangan bawa agama. Tadi kan Bang bilang ketika TNI menyerang Papua pasti mam dan sebagainya. Ya karena kurangnya ada hukum humaniter internasional di tanah Papua. Ya, bertobat kakak, bertobatlah.
Jangan sampai Anda sudah dengar, Anda harus bertobat hari ini yang mending iya, jangan kemudian membuat keinginan terhadap agama. Tapi Anda harus nilai-nilai toleransi itu harus terapkan dalam diri Anda. Saya sudah toleransi, Kakak. Dari tadi saya sopan. Saya hanya sebagai pewarta Injil agar Abang sadar bahwa Yesus mengajarkan untuk tunduk dan patuh terhadap pemerintah. Iya, saya ini Ustadz, jadi Jangan jadi teroris. OPM itu teroris, Laskar Kristus. teroris. Teroris itu hanya ada di Indonesia, bagian Papua tidak ada teroris. Yang di Papua. Ada itu. Dengar dulu. Dandim Papua ditembak, dibacok itu oleh OPM. Ini apa? Ayo. Ini untuk teroris, Apa? separatis, KKB dan sebagainya itu label yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Pak Mahfud MD. Jadi dia cap orang Papua semua itu bagian dari itu. OPM itu menurut OPM itu sudah penyematan sekarang OPM menurut Bukan kamu yang Bapak paham. Panglima TNI sekarang OPM bukan KKB. Orang Papua saya yang tahu, makanya saya mau jelaskan. Sudah Kakak bertobat, Kakak kembali ke NKRI. Jangan melakukan penginan. Jangan sampai Anda toleransi. Kakak ini menjadi Anda pengikut istighfar Paulus, kan susah, Mas. karena Paulus inilah sumber lagi bahaya. lagi. Tidak toleransi lagi nanti konflik. Toleransi, Kakak. Yang tidak toleransi itu OPM. Orang lagi orang di puskes sekolah kabur, OPM kabur guys.